Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat DH99. Malam hari ini kita akan bedah kedua buah helm produkan daripada KYT. Yang sebelah kiri saya KYT R10 dan yang sebelah kanan saya KYT K2 Rider. Nah, ada yang menarik tentunya khususnya di salah satu kedua buah helm yang ada di hadapan saya ini. Seperti apa? Simak sampai dengan selesai, berikan komentar, nyalakan tombol loncengnya, dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan share konten ini ke media sosial kalian lainnya agar kalian yang mau beli helm tidak menyesal di kemudian hari tentunya. Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada kalian, channel YouTube DH99 tidak hanya saja membahas terkait masalah helm ataupun otomotif lainnya, tetapi kita akan bahas semua informasi-informasi yang perlu kalian ketahui di seputaran yang ada di Nusantara. Oke sahabat, yang tadi saya sampaikan, gue akan membedah kedua buah helm ini sama-sama daripada brand KYT. Tentu di sini akan ada sejumlah perbedaan ya, karena bagaimanapun juga kita harus mengetahui perbedaan itu agar supaya apa, tidak dibegoin oleh para penjual helm yang nakal tentunya ya. Jadi kita harus mengetahui itu. Nah, yang di samping kiri gue ini ada helm KYT R10 yang sudah memakai iridium, dan ini iridiumnya memakai OSB ya, bukan memakai handwrap. Nah, kemudian di sebelah kanan gue di sini ada KYT K2 Rider yang ini memang semua masih original ya. Namun visornya ini akan gue ganti menggunakan visor PET ya, iridium khususnya, dan ini bisa juga digunakan oleh si KYT R10 ya. Kenapa? Karena banyak pertanyaan apakah visor iridium KYT R10 bisa digunakan enggak oleh helm K2R ya. Nah, sebelum masuk ke pemasangan visor iridiumnya, gue akan bedah dulu nih kedua buah helm ini. Kenapa ini laris di pasaran dan ini tidak laku di pasaran? Padahal fitur kalau kita bandingkan ini sangat jauh berbeda, tetapi walaupun memiliki perbedaan fitur yang sangat signifikan, kedua buah merek ini ataupun seri ini memiliki harga yang hampir sama sahabat ya. Yang pertama, gue akan bahas di KYT R10. Tentu teman-teman sudah mengetahui keunggulan daripada si KYT R10 ya. Kalau berbicara fitur, ini miskin akan fitur ya. Kenapa gue katakan miskin? Karena tidak memiliki flat visor, tidak memiliki quick release system, kemudian juga tidak memiliki nose guard ataupun pelindung dagu. Di KYT R10 ini hanya sebatas helm bulat ya, kemudian dimotif, kemudian di custom dengan menggunakan iridium ataupun spoiler ya. Secara daripada keselamatan ketika digunakan si KYT R10 ini sangat minim banget. Karena kenapa? Dari sabuk pengaman ataupun sistem pengaman masih menggunakan microlock seperti itu sahabat ya. Jadi gue sih nggak akan bedah si KYT R10 ini secara detail ya, karena memang gue udah sering bahas nih KYT R10 karena yaitu tadi apa yang mau kita bahas di KYT R10, karena memang tidak memiliki fitur yang bisa kita unggulkan ya. Hanya saja si KYT R10 ini jauh lebih hoki dibanding si K2R seperti itu. Nah, kembali ke si K2R teman-teman. Untuk si K2R tentu kalau kita berbicara ataupun membandingkan dengan KYT R10, ini sangat jauh perbedaannya dan banyak keuntungan ketika kita beli si KYT K2R. Keuntungan pertama, kalian akan mendapatkan sebuah visor yang memang ini untuk melindungi mata kita ya dari sinar ultraviolet ketika si helm ini digunakan di siang hari. Artinya di KYT K2R ataupun KYT K2 Rider ini sudah memiliki sun visor ataupun sudah double visor. Itu poin pertama keunggulannya. Kemudian yang kedua, untuk si KYT K2R ini di samping bahan sih memang tetap sama ya, sama-sama termoplastik, tetapi kita bahas fitur yang dimilikinya. Nah, kemudian di samping double visor ataupun sun visor, dia sudah memiliki yang namanya nose guard ataupun pelindung dagu teman-teman ya. Artinya apa? Ketika ini helm digunakan, debu tidak akan nempel di bagian dagu kita ataupun leher kita karena sudah di situ ada pelindungnya. Nah, secara kebersihan juga ini tentu unggul dibanding si KYT R10. Nah, kemudian dari crown pad teman-teman yang ketiga, crown padnya ini jauh lebih halus dibanding si KYT R10. Nah, simak, untuk si R10 ini hanya seperti ini saja. Dia hanya menggunakan ini namanya kulit sintetis yang ini jauh lebih kasar dan ini tidak ada rasa-rasa premiumnya di
KYT R10. Tetapi kalau kita bandingkan di si K2R seperti ini juga memiliki kulit sintetis, tetapi dia akan dilapisin lagi dengan yang namanya bahan pabrik yang memang jauh lebih tebal dibandingkan si KYT R10. Dan kalau kalian pernah menggunakan KYT Falcon, Vendetta, ya, jadi si K2R ini memiliki rasa seperti helm premium. Kenapa? Yang tadi gue sampaikan, di samping sun visor ataupun double visor, dia sudah dilengkapi dengan nose guard, ya. Rata-rata helm yang memiliki nose guard ini helm yang memang masuk kategori premium seperti KYT Falcon yang memang ini pasarnya juga anjlok, kemudian juga KYT Vendetta, bahkan ini sudah kita susah untuk kita temukan, maksudnya seperti itu. Kemudian juga TT Kors, ya, kemudian juga NFR dan seterusnya dan seterusnya. Nah, artinya ketika kalian beli ini helm ataupun beli KYT K2R, tentu kalian akan mendapatkan fitur-fitur yang ada di helm premium, ya. Namun di sini kekurangannya dari sabuk pengaman ataupun sistem pengunciannya masih sama seperti KYT R10, masih menggunakan microlock, ya, teman-teman, seperti itu. Tapi balik lagi ke crown point-nya, dia jauh lebih soft dibanding si KYT R10. Nah, apa yang mengakibatkan si KYT K2R ini anjlok hingga mungkin jarang dicari ya oleh ngab-ngab yang memang suka Sunmori? Pertama, teman-teman, oke ya. Pertama, dari bentuk ini membulat banget seperti tahu bulat, ya, sehingga ini sangat di pasar ini sangat sangat nggak dilirik barangkali ya kalimatnya, karena gue sandingkan waktu itu dengan NHK RX9 pun bisa kalian scroll di ke bawah ataupun di kanan samping atas kanan kiri, maksudnya seperti itu gue udah sandingkan antara NHK RX9 dengan KYT 2 Rider. Nah, hasilnya tentu terlihat jauh lebih membengkak si KYT K2R dibanding si NHK RX9. Padahal di masyarakat ataupun di pasaran seringkali dikatakan bahwasanya helm NHK ini memiliki batok yang sangat besar dan membulat. Tapi faktanya adalah KYT K2R jauh lebih besar dibanding RX9. Seperti itu, sahabat. Nah, kemudian yang tadi gue sampaikan di depan, KYT K2R ini apakah bisa menggunakan visor RC7 ataupun R10? Jawabannya tentu bisa, sahabat, ya. Kita akan praktekkan langsung seperti apa ketika memang si K2R ini sudah dipasangkan flat visor iridium. Kebetulan stoknya ada yang blue, ya, jadi kita akan pasangkan yang warna blue tentunya. Nah, teman-teman, sebelum itu gue sampaikan, oke, langsung saja, nggak usah sampaikan. Oke, kita langsung saja, bos, minta bos. Oke, thank you. Jadi ini visor yang akan gue pasangkan ke si KYT K2R ini produkan daripada OSB, ya. Kenapa gue nggak pakai handwrap lagi? Karena untuk handwrap sendiri dari bahan pun juga jauh lebih kasar, ya. Kemudian pun jadi dari iridium maksudnya. Kemudian dari iridiumnya pun dia ketika tangan kita nempel di visornya itu akan terlalu lebay, ya, nempel bekasnya seperti itu. Nah, tetapi untuk si OSB ini, yang pertama nempel bekas tangan kita ataupun sidik jari kita, ya. Tapi keuntungan memakai visor merek daripada OSB ketika kalian gunakan di malam hari itu tidak akan terlalu mengganggu pandangan kalian dibanding si handwrap. Berapa persen untuk pandangan kita ketika kita gunakan si OSB ini? 80% pandangan kita sangat jelas dibandingkan si handwrap, ya. Oke, teman-teman, gue ngomong seperti ini, kita nggak ada endorse daripada OSB, tetapi gue harus informasikan kepada kalian agar kalian tidak salah memilih. Kenapa? Ketika kalian salah memilih dan kesulitan ketika digunakan itu visor dan tidak bisa ataupun kesulitan digunakan di malam hari, tentu itu akan buang-buang uang. Oke, kita langsung saja, ya, biar tidak makan durasi, teman-teman. Nah, untuk si OSB sendiri, dia di samping mendapatkan visornya, kalian pun juga akan mendapatkan raset, teman-teman, ya. Rasetnya dikasih secara cuma-cuma ketika kalian beli visor merekan OSB. Ini, teman-teman, ini ini rasetnya, dan kemudian juga di sini ada gua nggak buka, ya, ini, ya, karena memang
ini bukan untuk kita pakai, hanya sebatas tutorial saja ataupun informasi saja seperti itu. Yang jelas kalian beli visor daripada OSB, kalian akan mendapatkan plus raset ya, kanan kiri satu set. Oke, kita sampingkan untuk rasetnya, kita buka si visornya seperti apa warna birunya, apakah jauh lebih matching dibanding si Handrap ya. Kalau kemarin sih gue pakai ya untuk yang RX apa bukan RX 9, yang KYT R10 juga sih yang diorder oleh teman-teman ya Shopee, itu memang cukup lumayan elegan ketika digunakan dibandingkan dengan balik lagi si OSB ya teman-teman. Seperti ini visornya ya, ini merekan daripada OSB dan tentu ini kita mendapatkan lagi-lagi looknya ini visor premium ya, tapi ini bukan premium teman-teman ya, visor murah. Oke, kita pasang saja langsung. Kita buka dulu visor bawaannya sahabat. Oke. Nah, ini kita coba pasangkan apakah bisa atau tidak ya, karena banyak ngab DH99 menanyakan apakah bisa bang, katanya dipasangkan di K2R untuk si visor R10. Jawabannya sih gue meyakini tentu bisa, karena memang dia memiliki satu dudukan rasetnya ya, satu dudukan dengan si RC7 dengan si KYT R10 maksudnya seperti itu. Oke. Nah, ini sudah terpasang sahabat ya. Jawabannya bisa banget digunakan di K2R teman-teman ya. Artinya kalian nggak usah sungkan ataupun nggak usah ragu lagi ketika kalian mau ganti visor si K2R menggunakan visor KYT R10 ataupun RC7. Kenapa? Karena ini memang bisa digunakan sahabat ya. Seperti itu. Oke. Ini ada yang nggak pas nih bro. Jadi K2R bisa kalian gunakan dengan visor KYT R10 ataupun KYT RC7. Oke teman-teman, mungkin itu saja kesempatan malam hari ini. Barangkali ini informasi yang berguna buat kalian, dan memang kalau misalkan dianggap ini berguna, silahkan klik like, komentar di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan tentu nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang gua up melalui channel YouTube DH99. Karena sekali lagi gua tegasin, channel YouTube DH99 tidak hanya sebatas membahas seputar helm saja, melainkan semua yang memang itu dianggap perlu kalian ketahui kita akan upload ke channel YouTube DH99. Itu aja mungkin barangkali, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. See you next video. Bye-bye.